Halo Tribuners, jumpa lagi di Talkshow Podcast Bincang OPD yang berisi tentang perbincangan seputar isu-isu atau topik-topik menarik terkait dengan OPD di pemerintahan Provinsi Kaltara. Nah, kebetulan hari ini kita bertemu dengan Pak Yosua Batara Payangan. Ya. Betul Pak? Ya, Beliau betul. adalah Kepala Dinas SDM ya? SDM. Energi Sumber Daya dan Mineral. Oke. Nah, kita sapa dulu lah, santai aja Tribuners ya. Nah, gimana Pak, kabar hari ini gimana Pak? Kabar baik Pak. Hari ini ya, Kabar baik hari ini. tetap berenergi ya. Tetap berenergi. Walaupun subuh baru berangkat dari Jakarta tadi jam 3 subuh. Ya, ya. Langsung kita lanjut Berkegiatan ya. berkegiatan sampai Oke. sore. Nah, gini Pak, Pak Yosua aja panggilannya nak ya. Ya. Yosua, di Kaltara ini kan ibaratnya teras Ya. dari negara. Ya. Ruang depan, beranda depan, Ya. kita berurusan dengan Malaysia. Nah, di Dinas SDM sendiri kan juga mengurusi warga sana, terutama kebutuhan energi Pak ya. Ya. Nah, ini listrik Pak ya di sana ya. Ya. Nah, ini juga isu besar Pak ya di sana ya. Ya. Listrik. Tidak ada perbatasan. Tapi sebelum kita melangkah jauh Pak, bedanya sama PLN apa Pak? Kok jadi ngurus listrik juga ini Iya. mungkin Tribuners yang awal mau tahu juga ya Pak. Iya. Nah begitu Pak, tunggu Pak. Ya, silakan. Ya, Pak, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi, kalau bedanya kita dengan PLN saat ini adalah pelaku usaha. Ya, pelaku usaha yang bergerak di sektor usaha penyediaan tenaga listrik. Ya. Kalau dulu bagian dari BUMN ya, baru usaha milik negara, sekarang melalui Danantara. Ya. Sementara kalau Dinas SDM ini adalah pemerintah. Ya, kepanjangan tangan. Kalau kita pemerintah provinsi ini adalah perwakilan dari pemerintah pusat di daerah. Ya, kalau di pusat ada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, di pemerintah provinsi sini, di pusat ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, di Provinsi Kalimantan Utara di sini sesuai dengan kewenangan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di provinsi ada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, di pusat kementerian di sini dinas. Secara spesifik apa ini? Yang diurusi PLN listrik juga ini, SDM Pak ngurus listrik juga ini. Ya. Bedanya di mana ini? Ya, jadi bedanya di sini, kalau PLN sebagai pelaku usaha ya tentunya menyediakan tenaga listrik, Infrastruktur mungkin ya. menyediakan tenaga listrik, termasuk infrastruktur, penyediaan tenaga listrik, tapi tentunya yang berbiaya ya, ada beban di situ, beban biaya penyediaan listrik yang biasa ditanggung oleh konsumen. Ya. Sedangkan SDM ini mengatur. Ya, dia mengatur. Dia bukan pengusaha listrik. Ya. Kalaupun dia menyediakan listrik, dia membantu masyarakat itu, dan masyarakat itu mendapatkan listrik gratis. Tidak sama dengan PLN sebagai pelaku usaha. Ya. Nah, di samping itu kita juga di Dinas SDM di sini, karena kita bekerja di sektor ketenaga listrikan, kita lah yang mengatur, termasuk PLN kita ngatur di daerah perbatasan, daerah pedalaman prioritas, di mana mereka bisa masuk, di mana Kementerian SDM masuk sesuai usulan kita yang atur semuanya, semua usulan-usulan kita yang atur. Artinya selama ini ada kerjasama sudah dengan harus ada kerjasama dengan PLN dan dengan Kementerian SDM di tingkat pusat. Mungkin selama ini ya berarti kinerja kerjasama dengan PLN sendiri yang sudah tercapai atau terwujud di beberapa batasan itu di mana saja Pak? Ya, kalau dia di beberapa daerah seperti di daerah Krayan terutama. Ya, di daerah Krayan kita selalu bekerja sama dengan PLN, termasuk dalam penyediaan beberapa pembangkit kemarin. Ya, kita bersurat juga ke Kementerian SDM, kemudian nanti biasa Kementerian SDM tidak lanjuti lewat PT PLN. Ya. Kemudian di tingkat di sini kita melakukan kerjasama. Ya, seperti kemarin kita ada semacam pernyataan komitmen bersama, bagaimana kita
fokus nantinya pada penyediaan tenaga listrik untuk melistriki 115 desa 115 desa di daerah perbatasan dan pedalaman yang kami sebut dengan daerah prioritas yang sampai saat ini belum berlistrik. Dan ini kita akan atur bersama nanti di tahun ini. Di tahun ini sampai berapa tahun ke depan, sampai target kita 2030. Kita akan lihat nanti ya ada 115 desa, ya 80 di daerah perbatasan, 35 di daerah pedalaman yang kita sebut dengan daerah prioritas. Ya, kita atur PLN di mana masuk, di mana Kementerian SDM juga melalui anggarannya melalui PLN dan juga Kementerian SDM Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan karena mereka juga punya program kita atur, dan kami juga Dinas SDM kami juga punya program kita atur, kita sinkronkan program kita supaya tidak ada tumpang tindih. Betul. Ya, jangan sampai PLN masuk, Kementerian SDM masuk, dan pemerintah provinsi juga masuk. Di situ pentingnya peran dari SDM. Jadi di situ kita atur, kita sinkronkan. Ya. Nah, selama ini hasil kerjasama antara SDM dan PLN terus juga kementerian memposisi rasio elektrifikasi di Kaltara ini seperti apa Pak sampai saat ini? Ya, jadi sampai saat ini hitungan rasio elektrifikasi kita di angka 95,08%. Ya, itu hitungan terakhir, hitungan tahun 2024 ya. Kita kan sekarang di angka di tahun 2025. Ya. Kalau kita flashback 2020 itu masih di angka 78,96%. Ya. Jadi yang tidak berlistrik pada saat itu di angka 43.819 KK tahun 2020. Ya. Sekarang yang tidak berlistrik di angka 12.358 KK. Nah, itu rasio elektrifikasi. Kalau rasio elektrifikasi kan perbandingan antara jumlah kepala keluarga dengan kepala keluarga yang berlistrik. Nah, rumah tangga berlistrik. Sementara kalau desa berlistrik di tahun 2020 itu kita masih di angka 68,88%. Ya, sekarang desa berlistrik di angka 81,95%. Walaupun ada peningkatan kerja keras pemimpin kita, tapi ada juga masih desa-desa yang belum berlistrik. Itulah yang tadi kami sampaikan, 115 desa, 80 di desa daerah perbatasan, 35 di daerah prioritas yaitu daerah pedalaman. Dan itu menjadi tugas kami bersama stakeholder PLN, Dinas SDM dan Kementerian SDM untuk menyelesaikan ini. Itu kalau boleh tahu yang 80 desa apa? 80 desa di daerah perbatasan. Perbatasan itu di apakah di Nunukan atau di mana? Ya. Kebanyakan di mana ini? Ya. Kalau berbicara 80 desa di daerah perbatasan itu di Provinsi Kalimantan Utara ini ada 2 kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Oke. Ya. Di Kabupaten Nunukan dan di Kabupaten Malinau. 80 desa itu bertempat di dua kabupaten itu. Ya. Dan itu berada di sepanjang garis batas 1023 km garis darat. Nah, itu desa-desa itu berada yang belum berlistrik sampai saat ini. Kemudian 35 itu untuk di 4 kabupaten kota yang bukan daerah perbatasan. Ya. Belum berlistrik ini kan apakah dalam artian apakah belum ada apa ya kayak yang listrik segala macam, tapi mereka sudah menikmati listrik misal dari genset atau apa, atau yang betul-betul pure mereka tidak menikmati listrik? Ya. Jadi hitungan kami belum berlistrik di sini. Yang pertama, penyediaan tenaga listriknya belum disediakan oleh pemerintah. Ya. Belum disediakan oleh pemerintah atau usaha penyediaan tenaga listrik seperti PLN yang merupakan bagian daripada pemerintah. Ya. Penyediaan listriknya masih disediakan sendiri oleh masyarakat. Akibatnya apa? Mereka banyak uangnya keluar, biayanya keluar hanya untuk menyediakan listriknya sendiri. Ya. Ya. Dan ada juga masyarakat yang memang sangat betul-betul tidak mampu. Ya, mereka menerima keadaan apa adanya.
kalaupun mereka mungkin menyalakan ya mungkin ada peralatan listrik seperti senter atau lampu elektrik lainnya yang mereka gunakan. Tapi kalau mereka menggunakan seperti yang kebutuhan kita di kota ini, pasti mereka akan mengeluarkan biaya yang mahal. Melihat dua sebaran daerah tadi Pak, yang itu kan sudah dimulai saat ini atau belum Pak? Atau sudah baru pencanangan ini tadi 150 desa itu? Jadi karena ada masih 115 desa, makanya kita ada program sekarang Kaltara Terang di perbatasan negeri. Kaltara Terang Ya, di perbatasan negeri. Target kita di 115 desa itu itu. tadi itu ya. Ya. Dan kita akan fokus bersama dengan PLN dan Kementerian SDM. Kapan dimulai itu? Sekarang kita sudah mulai. Kita sudah koordinasi dengan PLN, kita sudah mulai bekerja, pemerintah daerah, PLN juga sudah mulai bekerja, kami sudah berkoordinasi kemarin dengan Kementerian SDM, dengan Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan, kami sudah sampaikan data-data, dengan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan, kami juga sudah sampai pada komitmen bersama dengan kedua Direktorat Jenderal di Kementerian SDM ini, komitmen bersama untuk 115 desa itu agar bisa tuntas segera. Kami sudah melakukan komitmen bersama. Itu anggaran memang dari tiga dari Pemprov sendiri ada, itu pasti kan? Ya. Dari SDM, dari Kementerian juga dan dari PLN. Dari PLN. Ya. Kalau boleh tahu yang mana duluan nanti ini Pak? Sebagai mungkin pilot project ini mulai nih gitu. Di Malinau kah atau di Nunukan nih? Karena ini kita bekerja secara sebutan ya, berjalan bersama. Ini artinya ada tim yang langsung mereka gitu. Iya, dan kami ini kan kami sudah tentukan titik-titiknya. Kami sudah berbagi. Jadi tidak ada sudah tumpang tindih. Karena kami sudah mana yang dinas SDM masuki sesuai dengan anggaran yang ada ya, tentunya disesuaikan dengan kemampuan daerah ya, kemampuan fiskal daerah. Mana yang PT PLN, karena PT PLN ini kan anggarannya agak lebih besar karena dari Kementerian SDM. Dan itu juga sesuai dengan surat yang dikirim Bapak Gubernur ke Pak Menteri untuk segera melistriki desa-desa itu. Nah, jadi sebelumnya kita sudah Bapak Gubernur sudah membuat surat ke Pak Menteri, sehingga turunlah beberapa anggaran yang sangat besar itu untuk segera melistriki. Kalau kita sekarang ini ada sekitar 19 desa yang kita dapat perencanaannya dari PLN untuk tahun ini masuk. Khusus SDM tadi 19 desa. 19 desa dari Kementerian SDM melalui PT PLN. Ya. Ya, termasuk salah satunya ya Desa Tepian yang tahun lalu dikunjungi Bapak Gubernur tahun 2024. Ya. Ya betul. Sebetulnya Pak Gubernur kan juga perhatian ke daerah perbatasan ini nggak kurang-kurang juga ya. Ya. Berapa kali beliau juga kunjungan bolak-balik itu di kunjungan ke sana. Ya. Sebetulnya apa sih mungkin Pak Yosua sendiri mungkin sempat ngobrol sama Pak Gubernur gitu, apa beliau di perbatasan, kemauan beliau apa di perbatasan ini Pak? Terutama soal energi mungkin ya Pak. Ya, itu yang kadang juga saya berdiskusi dengan beliau ya. Jadi ada 3 hal di daerah perbatasan itu yang menjadi perhatian beliau dan perhatian kita bersama, yang beliau juga sering sampaikan kalau kita berdiskusi. Yang pertama adalah masalah kedaulatan energi. Kedaulatan energi. Kalimantan Utara ini potensi energinya khususnya hidropower luar biasa, sampai 21.000 megawatt berdasarkan hitungan rencana umum energi daerah Provinsi Kalimantan Utara. 21.000 megawatt. Kalau hanya Tanjung Selor ini ada 17 mega. Oh itu ya, perbandingannya kalau Tanjung Selor itu cuma 17 mega. 17 mega. 17 mega. Sementara potensi hidropower kita Kalimantan Utara dan itu dokumen resmi ya. Yang sampai ke Dewan Energi Nasional itu 21.000 megawatt. Tapi kekayaan potensi kita yang luar biasa yang akan segera dibangun PLTA itu di beberapa tempat di daerah perbatasan, daerah pedalaman yang terisolasi, yang kita sebut daerah prioritas, sampai saat ini belum berlistrik. Kalaupun mereka berlistrik, masih ada yang menggunakan PLTD atau genset yang bahan bakarnya beli dari Malaysia. Jadi di situ poinnya. Betul. Jadi ini masalah kedaulatan energi. Ya, kedaulatan energi.
kita masih ada berapa yang belum, dan itu yang sudah disampaikan Pak Gubernur di DPR kemarin yang viral, bagaimana infrastruktur di daerah, infrastruktur jalan dan infrastruktur listrik, dan salah satu kendala yaitu dan salah satu kendala kita sulit menghubungkan, membangun jaringan tersambung antara daerah satu dan daerah lain di sektor ketenaga listrikan karena tidak adanya jalan yang harus diikuti oleh jaringan listrik. Yang kedua adalah harkat martabat bangsa. Masalah harkat martabat bangsa di daerah perbatasan ini yang sering juga disampaikan oleh Pak Gubernur. Di daerah Malaysia di garis batas menyala terang benderang, kan? Sementara di daerah kita, daerah perbatasan kita gelap gulita. Ya. Melihat dari atas lewat pesawat terang di sebelah utara, di sebelah selatan gelap. Di sini ada harkat martabat bangsa di garis batas. Terus yang ketiga juga yang biasa kita bicarakan adalah 1023 km jalur darat perbatasan garis batas itu adalah titik rawan jalur perdagangan narkoba internasional. Makanya perlu segera listrik masuk biar ada penerangan, biar hal-hal yang bisa berdampak pada keamanan dengan kalau keadaan terang ya bisa juga diminimalisir. Jadi itu 3 poin. 3 poin. Ya, itu 3 poin bagaimana kenapa kita harus berlistrik daerah perbatasan. Karena masalah bangsa dan juga masalah keamanan. Ya, keamanan. Apalagi dengan adanya titik di garis-garis itu sebagai jalur perdagangan narkoba internasional. Kekuatan atau kekuatan tapi niat 3 perhatian gubernur tadi itu kan selalu beliau ungkapkan ya ketika nah, beliau juga melakukan kan itu misal kayak itu perbatasan kan juga harusnya urusan kementerian ataupun urusan pemerintah pusat. Ya. Koordinasi Pak Gubernur Palembang ini selama ini ke pusat terutama dalam soal energi ini bagaimana? Itulah yang disadari beliau bahwa tentunya dengan kemampuan fiskal daerah itu kalau kita mau listrik 115 daerah itu dan keadaan sekarang APBD tentunya kita akan kesulitan. Untuk itu beliau membuat surat ke Menteri SDM untuk segera melistriki beberapa daerah, termasuk juga permintaan untuk mendatangkan program bantuan baru pasang listrik, bantuan pasang baru listrik kepada rumah tangga miskin. Bantuan pasang baru listrik. Ini di perbatasan atau di seluruh Kaltara, di seluruh wilayah Kaltara yang sudah ada pelayanan PLN. Ya, jadi itu sudah Pak Gubernur juga sudah bersurat meminta kita sudah lakukan pertemuan dengan Kementerian SDM dan ya mulai sudah programnya berjalan. Ya, PLN sudah mulai survei lokasi sesuai dengan permintaan yang kita juga. Berarti misal di Bulungan sini gitu Pak ya. Itu memang ada juga beberapa warga yang tergolong miskin itu belum listrik juga masih ada berarti Pak? Masih ada beberapa rumah tangga yang belum berlistrik dan itu sudah jadi perhatian gubernur. Dan itu sudah perhatian gubernur. Bahkan beberapa daerah Bapak Gubernur sendiri yang langsung ke sana melihat seperti di tepian mereka Pak Gubernur kemarin beliau ke sana sampai di sana lewat maghrib dan keadaan gelap-gelapan tidak diterima. Apa waktu Pak Gubernur mungkin Pak Yasona mendampingi Pak Gubernur? Mendampingi? Nah, itu apa? Ya. Wah, kok gelap atau Iya. Pak Gubernur melihat langsung gelap-gelapan di Desa Tabul, terus masuk ke dalam. Sempat waktu itu beberapa orang mengatakan ke Pak Gubernur bahwa ini sudah malam, Sungai Sembakung tidak layak untuk kita jalani malam hari karena banyak kayu, banyak batang. Tapi Pak Gubernur mengatakan kita jalan aja, saya mau lihat terus perkampungan di dalam. Akhirnya kita tiba, kita singgah-singgah ya, kita singgah termasuk di Tagul, kondisi gelap-gelapan kita diterima sama ketua adat dan Pak Gubernur mengatakan tahun depan harus masuk listrik di tepian dan di Tagul. Makanya tahun ini ya setelah itu ya kita langsung sinkronkan tahun ini. Mudah-mudahan tahun ini kita sudah rencanakan bersama dengan pemerintah pusat dan PLN tahun ini masuk sesuai dengan permintaan Pak Gubernur di Desa Tepian dan Desa Tagul yang sudah dikunjungi tahun lalu. Artinya memang perhatian beliau untuk masalah kedaulatan energi ini bukan hanya di perbatasan tapi juga kalau bisa
dengan tadi dibuktikan dengan program pasang baru Pak ya, khusus gratis Pak ya, gratis BPBL ya. Oke. Bantuan pasang baru listrik. Kita kembali ke perbatasan Pak. Kita tahu sendiri kan kondisi di sana mungkin ya seperti tadi, misal tadi Pak kunjungan ke desa, beberapa desa juga harus melewati sungai segala macam. Persiapan dari SDM sendiri gimana Pak? Tim dari SDM sendiri untuk melaksanakan tadi yang disebutkan 80 desa itu. Ya. Kan bukan hal mudah tentu kan? Ya. Siap gitu ya SDM. Ya. Nah ini pertanyaannya. Ya, sesuai dengan perintah dan arahan Bapak Gubernur ya kita laksanakan. Makanya kita laksanakan program Kaltara Tarang di perbatasan negeri. Ya. Itu programnya. Dengan infrastruktur yang kita tahu dan infrastruktur jalan. Kalau ada jalan ya mungkin kita akan membangun jaringan bersama dengan PLN, kita akan usul jaringan nanti mengikuti jalan. Tapi karena tidak ada jalan, tentunya pelayanan penyediaan listriknya akan bersifat isolated, terisolasi. Coba dijelaskan kepada tergugat. Ya. Itu sistem yang seperti apa lagi? Ya. Jadi sifat penyediaan listriknya terisolasi. Kalau tadi kita bayangkan kan itu dibangun jalan listrik dulu tuh, ternyata tidak ya? Tidak bisa. Itu Tidak bisa. Itu seperti apa? Karena dibatasi oleh kondisi geografis, sungai, hutan, tidak mungkin ada dibangun jaringan listrik. Betul. Jadi sifat pelayanannya adalah terisolasi, isolated. Pembangkit listriknya disesuaikan dengan, kalau sekarang disesuaikan dengan potensi energinya apa yang ada. Potensi energinya di lokasi yang bersangkutan, lokasi tersebut. Apa saja yang bisa dibuat Ya. sekarang? Apakah ada di situ potensi energi surya? Kalau potensi energi surya ada, boleh PLTS. Apakah ada di situ potensi energi air atau hidropower? Boleh pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH. Dan biasanya itu dua potensi energi yang ada di daerah-daerah dan sifatnya terisolasi. Ya, jadi pembangkitnya langsung dibangun di lokasi tersebut. Dibangun di lokasi tersebut, kemudian melistriki daerah yang hanya di daerah itu saja. Nanti di daerah tetangga lain ya begitu juga sistemnya, tidak tersambung, tidak terhubung, karena pasti terpisah ini, terpisah antara sungai yang panjang, sungai yang luas dan lawa dan hutan. Tapi topografi sana sudah terdata gitu ya Bu. Ini bikin pembangkit di sini sudah kita petakan, bersama PLN. PLN juga sudah masuk ke daerah-daerah seperti itu. Kita juga sudah masuk ke daerah. Gambaran kita soal pembangkit di desa-desa di perbatasan itu seperti apa ini Pak? Kah ruang atau bangunan gedung besar atau ya cukup ternyata mesinnya mesin apa gitu? Ya. Jadi untuk di beberapa lokasi mungkin yang sudah pernah dilakukan. Yang sekarang ini ya, yang di program Kaltara Tarang di perbatasan negeri ini, kita akan kalau dia di Dinas SDM kita akan siapkan pembangkit listrik tenaga surya yang kalau dulu biasa disebut dengan SHS Solar Home System. Ya. Tapi sesuai dengan permintaan Pak Gubernur, arahan Pak Gubernur tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kan hanya 50 watt peak atau 60 watt peak per rumah itu kecil. Kata Pak Gubernur sekarang ya itu hanya untuk penerangan, hanya untuk lampu. Tidak buat TV, tidak bisa buat kipas angin. Kata Bapak Gubernur, sekarang peradaban manusia sudah naik, sudah bertumbuh. Tentu kebutuhan listriknya sudah naik juga. Nah, makanya Gubernur minta itu dinaikkan 10 kali lipat. Makanya jadi di sekitar 500-an modul surya yang akan diberikan per rumah tangga. Bisa TV itu nanti ya? Bisa TV, bisa lampu. Kulkas belum? Kulkas untuk waktu tertentu bisa. Oke, misal kulkas kecil ya, kan? Tapi sepeda kecil ya, kipas angin kecil boleh. Dan kalau yang sudah sangat besar, kalau kulkas terlalu besar dan mau sepanjang hari tidak bisa. Ya, disesuaikan dengan keadaannya. Ya. Itu satu pembangkit itu selain ya? Ya, jadi dia per rumah. Cover berapa rumah? Dia per rumah. Satu pembangkit itu kita rencanakan per rumah itu modul surya 500 watt peak dengan menggunakan baterai 100 Ah, baterai yang besar, baterai orang biasa bilang baterai track. Ini berarti pembangkitnya kecil aja atau portable atau gimana? Kalau modul surya lumayan besar, mungkin satu modul surya sebesar kursi yang panjang itu. Iya. Itu buat satu rumah? Buat satu rumah. Jadi makanya ya dengan itu kebutuhan listrik masyarakat agak bisa terpenuhi lah. Tidak bisa
Misal 2 rumah atau 3 rumah atau 5 rumah? Kalau itu kan nanti tidak ada yang kecil jadinya seperti yang dulu lagi 50 watt peak atau 60 watt peak. Itu kan pekerjaan rumah juga tuh, harus membawa alatnya ke sana itu. Iya. Ya kan? Iya. Dirakit di sana begitu atau gimana? Iya. Satu daerah gitu. Iya. Ini juga rencana nanti yang apa tadi 115 desa itu seperti itu. Ya, jadi kalau 115 desa itu tentunya kita akan berdiskusi dengan PLN yang Kementerian SDM, potensi apa yang cocok, terus jadi semakinnya seperti apa. Kan memang surya sudah. Ya, itu kita akan sesuaikan sesuai dengan ini. Yang jelas tidak akan ada tumpang tindih. Tumpang tindih 2 instansi atau 3 instansi masuk di lokasi yang sama. Ya. Oke, itu strategi, salah satunya strategi dari apa, Pemprov juga ya Pak ya, untuk mengatasi itu, mengajak bersama. Mungkin ada strategi lain Pak yang misal nih di sana kan pasti banyak warga tuh, siapa dulu yang berhak datang di sana kan itu kadang juga menimbulkan kadang ribut gitu Pak. Apa sudah ditentukan ini? Misal mungkin kepala desanya dulu atau gimana gitu di sana mungkin? Langsung nanti gitu Pak. Setiap satu desa atau satu klaster yang dimasuki harus langsung semua ke satu kelompok itu. Luar biasa. Ya. Jadi kalau umpamanya masih ada yang tidak terlistriki, itu akan membuat kecemburuan. Itu akan membuat permasalahan baru. Jadi harus diupayakan harus langsung seluruh warga desa. Langsung seluruh desa, warga desa itu harus mendapatkan termasuk fasilitas umum. Oke, mantap. Nah, kalau boleh tahu anggarannya nih, kalau tidak rasa nih, boleh nggak tuh anggarannya ini, misal satu desa itu apakah tergantung memang luas desanya juga nanti di sana bagaimana? Jadi untuk anggaran untuk biaya ini kan disesuaikan dengan jumlah penerima. Nah, kemudian juga disesuaikan dengan jenis pembangkitnya apa. Jadi sebagainya apa? Kalau umpamanya menggunakan PLTH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pasti anggarannya lebih besar. Apalagi membawa materialnya itu dengan menggunakan longput, nah, kan? Nah, harga semen berapa kan? Nah, terus kalau umpamanya material yang besar seperti modul surya, berapa kapasitas longput, dimensinya berapa ya? Mungkin jadi. Kemudian juga ada jangan pikir desa-desa itu hanya menggunakan longput. Ada yang daerah yang seperti di Krayan atau Pokayan itu tidak menggunakan perahu longput, itu harus menggunakan pesawat. Itu harus menggunakan pesawat perintis, pesawat kecil. Tantangan SDM ini luar biasa sekali. Tantangannya lebih besar. Ya. Harus pesawat. Harus pesawat. Seperti Krayan tidak bisa kita menggunakan perahu longput. Harus menggunakan pesawat kecil, dan itu pesawat kecil, pesawat perintis. Ya. Nah, itulah yang kemarin ada yang ketika kunjungan manajer PLN Kaltimra, kemudian manajer PLN Kaltara ke Pak Gubernur minta supaya daerah-daerah seperti Krayan diperhatikan, terutama sekarang kan ini ribut-ribut kemarin tuh di media-media sosial, gelap-gelapan di Krayan. Pak Gubernur meminta, ya akhirnya PLN bekerja keras, teman-teman PLN bekerja keras, mereka mengusahakan mencari pembangkit genset yang baru. Nah, tentunya ya kan PLN juga sekarang kan tidak boleh lagi pengadaan genset baru, mereka hanya boleh menggeser genset. Tapi tentunya PLTD yang digeser ini harus PLTD yang bagus, jangan PLTD yang sudah tua, karena ini mau bawa ke Krayan susah mau bawanya. Kalau dibawa ke sana baru langsung rusak kan susah. Akhirnya ya. Tapi untuk mereka dapat yang bagus dari IKN kemarin, bawa ke Krayan. Ya, dari IKN terbalik. Iya, itu luar biasa itu teman-teman PLN tuh, usahakan tuh. Mereka dapat genset di IKN, kan, untuk dibawa ke Krayan. Jadi kualitasnya ya, tahulah kalau untuk IKN ya, pasti kualitasnya baru bagus. Nah, itu dibawa ke Krayan kemarin untuk menyelesaikan persoalan pemadaman bergilir di Krayan kemarin. Dan akhirnya selesai persoalan itu ya. Ya, untuk beberapa daerah yang sudah terlistriki ya sudah selesai, tapi tentunya ada beberapa daerah yang belum terlistrik kan di daerah Krayan. Ke daerah Krayan kan banyak perkampungan. Itu artinya nanti yang akan
diterangi dengan program Kaltara Terang di Ya, perbatasan negeri. Kaltara Terang di perbatasan negeri. Ya. Sebetulnya ya kita sudah paham lah, itu memang salah satu kesulitan di sini adalah daerahnya yang dalaman, terus juga mungkin sudah terjangkau. Strategi apa sih Pak yang selama ini direncanakan untuk ya minimal bahwa program Kaltara Terang di perbatasan negeri ini bisa berjalan dengan baik? Ya. Jadi ini juga ya yang saya mau sampaikan, yang selalu disampaikan Bapak Gubernur kepada kami, arahan Bapak Gubernur kepada kami melalui program Kaltara Terang di perbatasan negeri. Terang di daerah perbatasan dan daerah pedalaman prioritas itu bukan hanya terang menyelesaikan kegelapan, tapi Pak Gubernur mengharapkan terang itu terang untuk melistriki kegelapan, tapi juga terang untuk masa depan yang cerah bagi masyarakat perbatasan dan masyarakat pedalaman. Masa depan yang cerah di sini bagaimana dengan adanya listrik, masyarakat itu bisa bertumbuh ekonominya. Pelaku usaha kecil menengah UKM itu dapat memanfaatkan listrik untuk bergerak, untuk menggerakkan roda putaran ekonominya, seperti yang ada di Desa Linsayung yang sekarang lagi kita jalankan. Di mana itu? Di Desa Linsayung di Kecamatan Lubis Ogong, di daerah perbatasan di Kabupaten Nunukan. Oke. Kalau kita ke sana harus menggunakan lombut. Ya. Jadi di sana di samping listrik yang masuk sesuai dengan arahan Pak Gubernur juga bagaimana menggerakkan UKM-nya, masyarakatnya di sana, menggerak produktivitasnya. Kita menggandeng perusahaan-perusahaan swasta untuk menyediakan listrik khusus untuk rumah produksinya, sekaligus peralatan-peralatan yang digunakan untuk berproduksi. Yang mereka akan berencana buat adalah kerajinan tangan, tas dari anyaman dan kulit. Ya, dan itu kita sudah bicarakan kemarin sesuai dengan arahan Bapak Gubernur agar itu dilaksanakan. Kita sudah undang ke pemerintah Kabupaten Nunukan di sini, kita rapat, termasuk kepala desa, termasuk perusahaan-perusahaan. Pemerintah Kabupaten Nunukan kita sudah bagi-bagi tugas. Desa tanggung jawab di mana, pemerintah Kabupaten Nunukan tanggung jawab di mana, kami tanggung jawab di mana. Terus perusahaan yang mau bantu silakan bantu, sehingga nantinya ini keadaan sekarang ya, masyarakat itu sudah pelatihan, ada yang sudah pelatihan di Malinau untuk buat kerajinan tangan dari tas itu, dari anyaman rotan dan kulit itu. Kemudian ada juga yang sementara latihan di Sidoarjo sana. Kemudian Pak Desa sudah ada di Surabaya untuk membeli peralatan listrik dan peralatan mesin jahit itu. Kemudian nanti akan dibawa ke Linsayung. Ya. Setelah itu nanti akan berjalan, mereka akan membuat, setelah latihan mereka akan membuat tas-tas itu. Nah, kemudian nanti kita sudah berbagi tugas juga untuk pemasaran. Nanti pemerintah Kabupaten Nunukan melalui dinas UMKM-nya untuk memasarkan. Ya, sebuah mudah-mudahan apa yang diharapkan Pak Gubernur ini bisa berjalan. Artinya memang listrik menjadi ya, vital sekali gitu ya, untuk membangun apa istilahnya menghidupkan perekonomian di daerah-daerah perbatasan gitu. Ya. Dan itulah program Kaltara Terang di perbatasan negeri. Tidak hanya menerangi dari kegelapan, tapi juga menerangi masa depan yang lebih cerah untuk masyarakat perbatasan dan pedalaman. Luar biasa. Nah, kira-kira nih dengan adanya kan juga pemerintah kan harapannya itu tadi tuh bahwa terang bukan hanya persoalan gelap, tapi juga terang dari sisi perekonomiannya di daerah. Selama ini kebersamaan kan ini butuh kerja bareng dong ini Pak, nggak bisa hanya bergerak ada yang begitu selesai listriknya terus sudah selesai. Nah, koordinasi dengan mungkin instansi lain ini Pak ya. Tadi misalnya dengan dinas UMKM, artinya sudah siap dengan pemasarannya pun harus siap kan. Begitu masa barangnya jadi terus nanti tidak ada dipasarkan. Nah itu koordinasi selama ini bagaimana itu? Kemarin sudah kita bicarakan dengan pemerintah Kabupaten Nunukan. Beberapa yang tadi Nunukan ya. Beberapa dinas datang di sini kemarin rapat dan kita sepakati apa-apa yang dikerjakan, termasuk evaluasi bersama nantinya. Kita akan evaluasi bersama sampai pada penjualan nantinya. Kita akan support ini.
kita akan evaluasi karena memang Pak Gubernur mengharapkan itu bisa menggerakkan putaran ekonomi di desa itu. Dan kita berharap 115 desa itu mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan arahan dan program daripada Kaltara Terang di perbatasan negeri ini. Sebentar Pak, di luar 115 tadi masih ada Pak desa yang belum? Kalau hitungan kita itu sudah 115 desa. Jadi Kita sudah dengan pemerintah kabupaten kota, pemerintah kabupaten di daerah perbatasan. Ketika itu 100 desa itu bisa teraliri listrik, mungkin sudah 100% Untuk rasio desa berdistrik. listrik. Rasio desa berdistrik bisa 100%. Dari tadi yang angka yang sekarang 80 Ya, yang kalau di angka sekarang di angka 81,95%. desa berlistrik. Desa berdistrik. Oke, luar biasa Tribuners bahwa tantangan untuk membuat Kaltara Terang dengan program tadi Kaltara Terang berbahasa negeri ini tidak main-main tantangannya. Namun kita harap bahwa Dinas SDM di bawah arahan Pak Gub tentunya Pak Gubernur juga koordinasi dengan kementerian juga dengan PLN bahwa langkah-langkah yang akan ditempuh ini betul-betul efektif dan berhasil di kemudian hari nanti. Dan ujung-ujungnya memang tadi Pak ya, perang bukan hanya masalah gelap, tapi adalah perang perekonomian di perbatasan. Mungkin Pak Yosua ada sesuatu yang ingin disampaikan ya Pak sebagai penutup bahwa mungkin soal listrik ini di perbatasan atau mungkin mengajak perusahaan untuk ikut aktif ini Pak, gimana? Ya. Silakan Pak. Kita berharap semua stakeholder masyarakat kita bekerja sama agar penyediaan listrik tentunya di daerah-daerah yang belum berlistrik kita fokus ke sana, kita angkat tugas ini bersama sehingga 115 desa di daerah perbatasan dan daerah prioritas atau daerah pedalaman itu bisa segera berlistrik. Masyarakat bisa segera menikmati listrik dan bertumbuh ekonomi masyarakat di sana. Itu harapan kita. Kita bekerja sama untuk hal-hal ini. Oke, demikian Tribuners Bincangin OPD kali ini. Semoga kita berdoa bersama bahwa saudara-saudara kita yang tadi di perbatasan juga menikmati Pak ya, fasilitas listrik dengan program Kaltara Terang di perbatasan negeri. Oke, terima kasih bincang-bincangnya Pak Yosua. Semoga programnya sukses dan betul-betul Kaltara akan terang di hati juga. Terang di hati. Oke. Terima kasih Tribuners.